Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di rumah atau dimanapun. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada semua karena kasih Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Manfaat Mengenal Tuhan. Adapun firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, dari ayat bacaan kita ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan penting bahwa Tuhan rindu agar kita memiliki pengenalan yang benar tentang Dia. Mengenal di sini adalah mengenal tentang kemahakuasaan Allah yang terindikasi dengan jelas dalam kebangkitan Kristus. Dengan kata lain, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Namun pada sisi yang lain, Allah mau agar kita juga memahami dan bersedia memaknai konsep proses pemurnian iman yang digambarkan dalam penderitaannya di kayu salib. Pertanyaannya, apa manfaat kita memiliki pemahaman atau pengenalan yang sempurna tentang Allah? Yang pertama, manfaat kita memiliki pemahaman yang benar tentang Allah adalah kita tidak gampang dipermainkan iblis. Saudara, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama, di situ kita melihat iblis secara persuasif, halus, lembut, dan mempesona menjalankan penipuan terhadap orang-orang percaya. Kemudian Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-13 berkata, iblis tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Yohanes 8 ayat yang ke-44 dikatakan iblis adalah pendusta terbaik yang pernah ada. Jadi saudara, seperti yang ditulis oleh firman Tuhan, iblis adalah bapa pembohong. Dia selalu membohongi dan menipu setiap orang yang bisa ditipu. Oleh sebab itu, bila kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, maka siap-siap untuk dikibulin oleh setan. Setan selalu mencari orang-orang yang pemahaman imannya dangkal. Orang yang pemahaman imannya dangkal ditandai dengan beberapa hal seperti mudah tersinggung, gampang iri hati, selalu menyimpan kepahitan, dendam, kemarahan, dan lain sebagainya. Karena itu, mari kita memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, sehingga kita tidak mudah dipermainkan oleh iblis. Yang kedua, manfaat kita memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan adalah kita akan semakin dahsyat dipakai oleh Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa orang yang pemahaman imannya benar pasti dipakai Tuhan dengan dahsyat. Karena setan tidak punya kesempatan menghambat anugerah Allah, kuasa Allah, urapan Allah untuk tercurah dalam hidup kita. Ketika kita berupaya selalu hidup jujur, hidup kudus, hidup benar, selalu mengutamakan Tuhan, inilah yang mendorong Tuhan untuk tidak segan-segan berkarya dengan dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Hal ini terjadi karena kita dinilai oleh Tuhan memberikan respon yang tepat di mata Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan akan memakai seseorang yang hidupnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya, jika saudara rindu untuk melihat tangan Allah yang dahsyat dan luar biasa nyata atas hidup saudara, mari belajar untuk memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan yang ditandai dengan pola hidup yang selalu positif. Yang ketiga, manfaat kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan adalah kita bisa hidup pada semua musim. Maksudnya adalah bahwa orang yang memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, dalam kondisi apapun, dia akan selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Artinya, baik dalam keadaan susah maupun senang, dia selalu melihat dan mengalami kebaikan Allah.
Sementara orang yang tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan hanya melihat Tuhan baik pada saat dia mengalami kenaikan pangkat, berulang tahun, disembuhkan dari sakit, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Sedangkan pada saat dia berdoa dan dia melihat kenyataan tidak seperti yang dia doakan, dia mulai berkata, Tuhan tidak baik. Kualitas pemahaman iman seperti ini yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab jika kita memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, kita tidak punya alasan apapun untuk berkata bahwa Tuhan itu tidak baik. Salah satu kebaikan Tuhan yang tidak bisa diukur dan disamakan dengan apapun dalam dunia ini adalah pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Karena tidak ada satupun nabi, rasul, dan pendiri agama dalam dunia ini yang mampu melakukan hal demikian bagi para pengikutnya. Saya mau katakan bahwa yang membuat kita mudah menuduh bahwa Tuhan itu tidak baik, bukan karena Tuhan tidak baik, tetapi karena kitalah yang terbatas dalam memahami kebaikan Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari milikilah pemahaman yang baik dan benar tentang Tuhan, sehingga kita selalu melihat dan mengalami kebaikannya, karena memang Dia sangat baik bagi kita. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan untuk kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang mengajar kami untuk memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami manusia terbatas, untuk itu kami minta biarlah Allah Roh Kudus senantiasa membawa kami dalam pengenalan yang sempurna tentang Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu ku ada. Oh, sembah Dia, dan ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu ku ada.